Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali seluruh aktivitas kita hari ini, di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 ini, baiklah kita dihantarkan oleh firman Tuhan, dan saya akan membacakan nas harian kita hari ini yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 13. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhaluoni hamu di jou akkadongan. Asal unang haluoni gabe parbosirat disibuk. Sadok marhite-hite haholongonima hamu masioloan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat setia renungan harian, kata merdeka yang dimaksudkan Paulus dalam nas harian kita hari ini adalah kebebasan atau pembebasan dari hukuman dosa melalui penebusan Kristus. Jadi penjajahan yang dihadapi oleh manusia sesungguhnya bukan musuh fisik, melainkan kekuatan dosa yang membuat jiwa manusia terbelenggu, akhirnya mengalami kematian secara rohani. Dari perhambaan dosa itulah Allah membebaskan kita dengan menganugerahkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi banyak dari antara orang-orang Kristen yang salah memahami arti dari kebebasan itu. Karena Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perkataan ini disalahartikan seolah-olah bahwa orang yang sudah ditebus dan dibebaskan Kristus tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat. Atau orang yang sudah dimerdekakan Kristus bebas melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat itu sendiri. Karena toh hanya anugerah Allah lah yang dapat menyelamatkan. Pemikiran keliru inilah yang akhirnya melegitimasi perbuatan-perbuatan bebas sebebas-bebasnya, bahkan untuk melakukan dosa. Itulah sebabnya Paulus menegaskan dalam nas harian kita, saudara-saudari, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Barangkali pemahaman keliru seperti itu juga masih ada sampai saat ini. Maka perlu diluruskan supaya pemahaman tentang keselamatan yang adalah anugerah Tuhan itu tidak dipahami sebagai keadaan yang hanya pasif dalam berbuat baik. Buah keselamatan atau kemerdekaan yang sudah kita terima dari penebusan Kristus justru harus terlihat dalam nilai-nilai Kristiani sebagaimana diuraikan Paulus dalam nas harian ini. Kesediaan melayani seorang akan yang lain dengan kasih, mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak saling menggigit dan saling menelan, jangan saling membinasakan. Tetapi baiklah dipimpin oleh Roh untuk menghindari dan melawan perbuatan-perbuatan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Maka sangat jelas saudara-saudari bahwa kemerdekaan Kristen adalah kebebasan dari perbuatan-perbuatan dosa, sekaligus menghasilkan buah-buah roh. Jika saudara mengaku sudah dimerdekakan oleh Kristus, nyatakanlah itu dalam saling mengasihi dan saling memperdulikan.
serta menjauhkan diri dari dosa, sebab itulah perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.